Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita membahas tentang kepakiran. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya kemenangan mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah diperoleh dengan sabar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan perihal sabar. Sabar dan fakir tidaklah berkumpul melainkan pada diri seorang mukmin. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu diuji, lalu mereka bersabar dan bertekad melakukan kebaikan bersama bencana yang menimpanya. Mereka bersabar atas sesuatu yang menimpa diri mereka dari Tuhan mereka. Jadi di sini ada yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu tentang sabar, yang dimana kata Syekh Abdul Qadir bahwa Allah itu menekankan perihal sabar. Jadi artinya bahwa kesabaran itu sangat penting dan memang sudah didesain oleh Allah, karena segala sesuatu yang kita cita-citakan itu mesti melalui proses, yang dimana proses itu diwajibkan kita harus sabar. Misalnya jika kita sedang melakukan suatu rencana atau sedang menggapai cita-cita, ketika kita berusaha lalu hasilnya belum tercapai, maka yang mesti kita lakukan adalah kita harus sabar dan memperhatikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh kita. Apakah yang sudah dilakukan oleh kita itu sudah benar menurut keilmuannya atau belum. Jika sudah sesuai, maka kita harus bersabar. Dan bersabar di sini benar-benar kita harus memahaminya bahwa segala sesuatu itu pasti ada prosesnya dan melalui hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat ini sangat rumit sekali, jadi tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Walaupun dalam teori bahwa hal itu harus dengan demikian, tetapi dalam prosesnya itu, maka yang demikian itu melibatkan hal-hal yang lain, yang dimana hal-hal yang lain itu belum kita pahami. Jadi harus diingat, segala sesuatu, cita-cita kita atau keinginan kita, baik yang urusannya akhirat atau ke dunia, semuanya melalui proses. Dan proses itulah yang mesti kita pahami bagaimana caranya dan bagaimana ilmunya. Misalnya begini gambaran lebih jelasnya, jika teman-teman ingin menjadi orang kaya dan teman-teman bekerja dan tahu bahwa gaji teman-teman misalnya 10 juta, dengan target 10-20 tahun teman-teman menjadi kaya sesuai yang diinginkan oleh teman-teman. Tetapi setelah 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang teman-teman bayangkan. Jadi teman-teman harus melihat proses dari awal. Apakah proses dari awal itu sesuai dengan keilmuan teman-teman atau tidak? Yang jelas, segala sesuatu itu akan mempengaruhi hasil dari keinginan yang teman-teman inginkan. Karena di ketika proses itu bisa saja ada sesuatu hal yang menghalangi rencana teman-teman. Misalnya dari segi kesehatan teman-teman, yang pada akhirnya yang gajinya 10 juta sebulan, karena teman-teman sering sakit-sakitan, akhirnya tidak full 10 juta. Atau di tengah perjalanan misalnya banyak kebutuhan-kebutuhan yang di luar dugaan teman-teman, atau dengan cara tingkah laku teman-teman menjadi konyol atau apa, sehingga banyak pengeluaran yang sia-sia. Jadi hal-hal yang demikian itu biasanya di luar perhitungan kita, dan hal-hal semacam inilah mempengaruhi sesuatu yang dicita-citakan teman-teman. Jadi untuk melalui proses yang kita inginkan itu benar-benar melibatkan segala faktor penyebabnya. Nah, setelah teman-teman mengetahui hal ini, maka teman-teman diwajibkan untuk bersabar dan melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Jadi ketika kita belum berhasil itu, maka kita lihatlah kelemahan-kelemahan diri kita, apa yang belum kita kuasai. Maka di situ harus terus belajar dan terus berusaha, dan apapun yang dihasilkan dari hasil yang teman-teman lakukan itu, maka terimalah, karena segala sesuatu itu ya hasil dari perbuatan teman-teman itu sendiri. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai gulam,
Engkau tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang di dunia. Ubahlah perilakumu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menganggap sebagai suatu ketaatan dengan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal ucapan itu tidak berguna bagimu sebelum engkau menyandarkan padanya segala sesuatu yang lain. Iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Ia tidak akan diterima dan tidak akan berguna jika engkau melakukan dosa dan kemaksiatan. Jadi artinya bahwa kita meyakini atau sering mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dari tingkah laku dan perbuatan kita tidak mencerminkan La ilaha illallah itu. Jadi seakan-akan seperti kita ini mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, tetapi dalam perbuatan tidak ada sedikit pun mencerminkan akhlak-akhlak Rasulullah dan mengikuti apa-apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ini semacam kayak kemunafikan, dan memang Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menyindir diri kita ini sebagai orang yang munafik. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah artinya engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah atau kesaksian jika engkau sama sekali tidak taat? Bukti dari pengakuan itu adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, sabar atas bala dan ikhlas. Sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal atau amal tanpa keikhlasan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan atau menekankan agar kita ini harus menselaraskan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Dan ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, dan harus disertai dengan keikhlasan. Jadi ini ada 3 macam yang sifatnya berkaitan. Jadi ketika kita meyakini atau mengucapkan sesuatu, baik itu kesaksian atau syahadat, maka perilaku ini harus bisa mencerminkan atas kesaksian itu. Dan ketika melakukan kesaksian itu atau perbuatan-perbuatan itu, maka mestinya kita itu harus disertai ikhlas. Katanya seperti itu. Katanya lagi, berikanlah sebagian hartamu kepada orang-orang fakir. Janganlah engkau menolak peminta-minta sedangkan engkau mampu untuk memberinya. Sedikit atau banyak, sepertilah Al-Haq Azza wa Jalla yang suka memberi, bersyukurlah kepadanya yang telah membuatmu mampu memberi. Celakalah engkau jika peminta-minta itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal engkau mampu memberinya. Bagaimanakah jadinya jika engkau menolak hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian engkau mendengar dan menangis di sampingku? Jika datang seorang fakir lalu hatimu menjadi keras, maka itu menunjukkan bahwa tangisanmu dan ketekunanmu dalam mendengarkan tidaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan agar kita ini mau memberikan harta kepada orang fakir. Jadi orang fakir di sini kan artinya orang yang membutuhkan dan orang yang minta-minta. Nah, pada kenyataannya di zaman sekarang kan banyak sekali orang yang minta-minta. Bahkan ada juga orang yang masih muda tapi masih suka minta-minta. Kadang-kadang kita merasa gimana ya, dasar kekikiran kita, pelit kita itu tumbuh. Jadi ketika ada orang yang minta-minta itu, selalu berpikir masih muda masih minta-minta, yang akhirnya kita ini memberi enggak, mencaci iya walaupun dalam hati. Dan hal seperti itu dilarang, apalagi kalau kita menjalankan ajaran tasawuf. Jadi dalam ajaran tasawuf, ketika ada yang minta-minta, maka kita itu tidak melihat apakah itu orang tua atau anak muda atau anak-anak. Ketika ada yang meminta, ya kalau memang kita punya ya berilah. Sekalipun orang itu masih muda, jangan sampai mengatakan bahwa masih muda keenakan diberi. Jangan sampai seperti itu, karena begini, hukum sunnatullah itu sifatnya jelas. Jadi ketika ada orang yang kebiasaannya minta-minta, kalau minta-minta itu sifatnya buruk, maka apapun yang dilakukan kita ini, misalnya kita melakukan sesuatu keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi ketika dia sukanya minta-minta, kalau memang itu perbuatan buruk, berarti dia akan mendapatkan keburukan.
seperti itu, ya biarkan saja. Jadi artinya ketika kita ada orang yang minta-minta masih muda, kenapa tidak memanfaatkan usia mudamu? Ya janganlah berbicara seperti itu. Kalau memang kenyataannya sudah terjadi seperti itu, kalau memang kita mau memberi, ya memberi saja. Jangan sampai memberi tidak, mencibir iya. Jadi seperti itu. Jadi jangan gara-gara perbuatan yang buruk itu yang akhirnya diri kita menggumam, yang akhirnya diri kita ini menjadi berkelakuan buruk juga. Jadi datang orang buruk, kita menjadi buruk. Seperti itu. Mungkin paham apa yang dimaksudkan oleh saya itu. Karena kenyataannya banyak terjadi hal semacam demikian. Dan saya pribadi waktu dulu sering terjadi seperti itu. Kadang-kadang saya merasa, masih muda ini, kok masih padahal mampu ini, keenakan minta-minta, aku aja kerja susah payah, kan biasanya seperti itu. Padahal kita itu jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi prinsip kita, kalau kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Jika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan. Nah, orang itu pun kalau memang perbuatan itu buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan juga. Seperti itu. Dan lagi kata Syekh Abdul Qadir, wahai gulam, ambillah bagian dengan tangan juhud, bukan dengan tangan rakus. Tidak sama orang yang makan dengan menangis dengan orang yang makan lalu tertawa. Makanlah bagian itu, sedang hatimu bersama Al-Haq Azza wa Jalla, maka engkau akan selamat dari kejahatannya. Jadi artinya ketika kita mendapatkan rezeki, jangan rakus gitu. Jadi ambillah seala kadarnya. Jadi seperti kita makan lah. Jadi kalau kita makan ketika kita lapar, ya makanlah untuk menghilangkan lapar itu. Bukan menjadikan kita kenyang. Yang tadinya kita lapar menjadi kenyang. Bukan itu. Jadi ketika kita lapar, kita makan untuk menghilangkan lapar saja. Dan jangan sampai kenyang. Maksudnya itu. Jadi kalau kita sampai kenyang berarti itu sama halnya seperti orang rakus. Maksudnya seperti itu. Dan katanya lagi, wahai gulam, janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kebodohan, bahkan dengan lalai dan tidur. Bergaulilah mereka dengan basirah, ilmu dan kesadaran. Jika engkau melihat kebaikan pada diri mereka, ikutilah. Jika engkau melihat sesuatu membahayakanmu, tinggalkanlah. Sungguh engkau dalam kelalaian dari Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau harus sadar, engkau harus selalu pergi ke masjid dan banyak bersalawat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika api turun dari langit, tidak ada yang selamat kecuali ahli masjid. Jadi artinya bahwa segala sesuatu itu pasti ada baik, ada buruknya. Jadi ketika kita berkumpul sama siapapun, baik mau sama ustadz, baik mau sama penjahat, sekalipun ustadz atau kiai, mereka ini pasti ada salahnya, ada benarnya. Walaupun memang misalnya ustadz itu lebih banyak benarnya, tetapi bukan berarti tidak lepas dari keburukan. Nah, maka kita itu harus benar-benar sadar dan waspada. Jadi kita itu harus paham bahwa hukum dalam dunia ini memiliki dua pasang. Jadi sekalipun yang di depan kita ini kelihatannya baik, tetapi pasti saja kalau kita lalai akan ada yang buruknya. Tetapi ketika kita sadar dan selalu waspada, ketika ada melihat sesuatu yang buruk, maka kita akan sadar, akan jelas kelihatannya, sehingga kita tidak akan mengikuti hal-hal yang buruk itu. Nah, begitu juga jika kita di lingkungan yang buruk atau yang penjahat, mungkin di mata kita melihat bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita sadar dan selalu waspada, di balik keburukan itu pasti ada sesuatu yang baiknya. Maka yang baik inilah yang mesti kita ambil. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi itu kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani tentang kepakiran. Ya mungkin tidak terlalu ini, sebenarnya sih banyak, cuman kita ambil yang inti-intinya saja. Ya mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.